Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Evalia 1,5 tipenya XV Matic tahun 2012. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas banjir, bebas nabrak, serta kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan secara sekilas ya, dan simple, tidak perlu yang ahli terhadap mobil. Yang pertama dari sisi fisik luar ya. Jadi mobil yang bagus itu dia tongkrongannya itu masih lurus, tegak, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah, berikutnya kita periksa juga di bagian dari parts body. Nah, ini kita sebut ini nut. Nut adalah bagian antara komponen-komponen dari parts body. Nah, di semua bagian kita pastikan, kita periksa satu persatu. Nah, terus habis itu juga di permukaan body juga kita periksa juga. Karena apa? Karena mobil yang tidak bekas nabrak atau bekas benturan, pantulan, benda-benda yang ada di sekeliling itu dia lurus ya, lurus, tidak bergelombang. Nah, jadi pastikan kita periksa semua komponen yang ada di luar, baik lampu, terus habis itu ban juga kita periksa. Sini juga ban juga masih tebal. Nah, seperti itu. Oke, kaca-kaca semuanya kita periksa. Kita pastikan mobil secara fisik dari luar aman. Nah, setelah kita pastikan mobil sudah aman, berikutnya kita periksa adalah bagian dalam. Nah, dia kunci, dia sudah keyless entry ya, keyless entry sama dia sebenarnya bukan start stop engine button, tapi putaran engine button sih ya. Jadi sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, ini dia bisa buka dari sini. Jadi kita tekan tombolnya. Nah, oke, sekarang kita, oh ini kunci, sekarang kita buka. Nah, coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, pertama kali kita masuk mobil, pastikan aroma dari dalam kendaraan. Apabila terdapat bau yang tidak sedap atau bau apek ya, seperti jemuran yang tidak kering, sebaiknya kita hindarin. Karena apa? Karena ada kemungkinan mobil indikasi terkena banjir. Nah, terus habis itu berikutnya kita periksa juga nih di bagian bawah ya, bawah dari dashboard. Bawah dashboard kita periksa, kita pastikan jangan sampai ada karat atau bekas-bekas sisa lumpur. Nah, terus habis itu pedal juga kita perhatikan. Karena apa? Karena kehausan pedal berbanding lurus dengan pemakaiannya, dengan kilometer. Nah, terus habis itu di masing-masing kolong jok, ini agak gelap. Nah, kita periksa juga. Jangan sampai ada bekas karat atau bekas sisa-sisa lumpur. Nah, oke. Nah, setelah kita pastikan aman, nah sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, oke. Pada saat kita masuk ke dalam, kita perhatikan juga instrumen-instrumen, komponen yang ada di dalam. Terus habis itu juga plafon, semuanya kita perhatikan. Terus habis itu jok juga kita perhatikan. Nah, kebetulan ini dia joknya disarungin. Aslinya nih kain, dia disarungin dengan bahan semi kulit. Nah, jika kita pastikan interior aman dan cocok sesuai dengan yang kita inginkan, berikutnya kita coba nyalakan mesin. Tapi sebelum kita nyalakan mesin, kita periksa juga, kita buka kap mesin, kita periksa level oli ya, level oli, kondisi oli. Terus habis itu radiator ya, radiator, coolant-nya, kondisinya, levelnya. Terus kita periksa juga apakah ada rembesan di mesin, terus sama di kaki-kaki. Jika kita pastikan sudah aman, nah coba kita nyalakan mobil. Nah, oke, kunci bisa kita taruh aja di sini karena dia sudah pakai putaran ya, putaran start stop, putaran button. Oke, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, oke. Mobil yang bagus dia nyalanya, sorry saya kecilin dulu ininya, tipnya. Oke. Mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng, tidak tersendat. Apabila dia tersendat, ada kemungkinan bisa jadi dinamo starter bermasalah atau akinya udah soak. Nah, terus habis itu juga getaran mesin yang masuk ke dalam juga kita periksa. Kita periksa dengan kita pegang setir. Nah, getarannya berlebih atau tidak. Terus dari posisi kita duduk juga kita periksa juga berlebihan nggak getarannya.
Nah, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita periksa juga di kilometer. Nah, ini kilometer dia di 63.000. Kalau salah nih mobil tangan pertama. Nah, dia ada servis record ya, servis record ganti oli berikutnya di kilometer 68.000, servis record Nissan. Nah, terus habis itu juga buku manual sama buku servis juga ada. Nah, ini buku servis ada ya, dari awal dia servis record. Ini juga ada bon-bonnya, terus sampai dengan servis terakhir. Nah, oke. Nah, terus habis itu juga buku manualnya juga ada, buku petunjuknya. Oke. Nah, pastikan mobil kilometernya sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya rendah, kita beli ternyata tertipu. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena kita tidak bisa memprediksi nanti kerusakan mobil yang terjadi jika kilometernya sudah acak. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita periksa mesinnya. Nah, ini buat buka mesin, ini buat buka tangki bensin. Nah, terus di sini apa ya? Oh, di sini buat tempat taruh kartu e-tol. Nah, terus habis itu ini spion, dia elektrik tapi belum retract, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu dia dia power window hanya 2 di depan, sedangkan di belakang dia sliding window ya. Jadi bukanya digeser. Nah, ini buat ngunci ngunci power windownya. Sekarang kita coba buka. Nah, door trim kita periksa. Ini juga door trim masih bagus, masih aman. Nah, sealer di pintu juga perlu kita periksa. Karena apa? Karena apabila sealernya itu cacat, berarti pintu sudah perbaikan. Dan apabila sealernya sudah tidak ada, berarti pintunya sudah gantian. Oke. Nah, sekarang kita periksa di mesin ya, coba kita buka dulu. Nah, Nissan Evalia ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder. Dia mesinnya itu sama dengan, kalau nggak salah, Nissan Mars yang 1500, Evalia yang 1500, Grand Livina yang 1500, sama Nissan Juke juga. Dia mesinnya sama, seperti itu. Nah, untuk memastikan mesin masih bagus, itu pertama kita perhatikan ritme suara mesin. Dia beraturan ya suaranya, iramanya. Terus habis itu juga kita periksa juga getaran yang di mesin itu, dia masih minim ya getarannya, tidak berlebih. Nah, seperti itu. Nah, kita periksa juga di sini. Ini fan listriknya masih berfungsi secara normal atau tidak. Nah, terus habis itu bekas nabrak kita bisa periksa di sini. Ini namanya apron. Apron adalah besi yang melintang ya di depan mesin. Kita periksa samping-samping juga, jangan sampai ada bekas ketokan atau bekas reparasi ya. Reparasi, cat ulang. Nah, terus habis itu di atas juga ini kita periksa juga ininya sealer pickup mesin masih aman atau tidak, seperti itu. Oke. Kita periksa juga rembesan-rembesan di mesin. Terus habis itu juga ada karat tidak, ada bekas-bekas sisa lumpur atau tidak. Jika kita pastikan sudah aman, sekarang kita tutup kap mesin. Kurang kencang. Nah, oke. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga ya dengan kapasitas ini 7 penumpang, cuman di belakangnya sih sebenarnya kalau agak mepet-mepet sih 8 penumpang, 3 penumpang di belakang juga bisa. Mungkin Nissan Evalia ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan, seperti itu. Oke, karena dia ukurannya luas, terus habis itu juga populasinya juga lumayan ya. Jadi dia mobil yang reliable untuk keluarga dan untuk usaha juga ya, bisa muat barang juga. Oke, sekarang kita periksa bagaimana di belakang. Nah, dia sliding pintunya tapi masih manual. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat ruang yang hampir sejengkal ruang kaki. Terus headroom juga hampir berapa jari nih ya? Mungkin 9 jari, seperti itu. Oke, apa aja yang ada di sini? Dia bisa pelipatan 60-40. Dia ada senderan kepala yang bisa diatur ketinggiannya. Nah, di belakang
Ini bisa 2 tapi cukup lebar sih, untuk 3 juga empet-empetan juga masih oke. Nah, di belakang ada AC, Nah, seperti itu. Oke, terus abis itu di sini oh ya, ini ada TV plafon ya. TV plafon yang tersambung ke depan seperti itu. Oke. Nah, terus apa lagi? Ada cup holder. Terus habis itu di sini ada kantong penyimpanan. Oke. Nah, di sini juga ada cup holder. Child lock juga ada. Sealer di pintu juga kita periksa aman atau tidak. Oke. Nah, sekarang kita tutup. Ini buat bukaan bensin, ada di sebelah kanan depan. Nah, sekarang kita periksa bagasinya. Bagasi kita cek, sealer di pintu juga kita cek. Terus habis itu ruang bagasi yang besar, walaupun bangku baris ketiganya masih tetap berdiri ya. Oke, di sini ada penyimpanan terbuka, juga. Terus ban ada di bawah. Nah, ini ban cadangan ada di bawah. Terus habis itu untuk meriksa mobil yang kompresinya masih bagus, dia masih meneteskan air embun di knalpot seperti itu. Nah, sensor parkir juga ada di belakang. Oke, sekarang kita tutup. Nah, ini juga bisa buka keyless-nya di sini. Oke, nah sekarang kita periksa lagi pintu. Nah, pintu sliding ini sealer juga masih aman. Oke, masih bagus. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Oke. Oh iya, sama satu lagi. Nah, ini dia kaca bukanya di sini nih. Nah, dia makanya tidak tidak power window nih yang di belakang. Sama seperti yang di samping juga seperti itu. Oke. Sekarang kita geser ke sini. Door trim juga masih aman, masih bagus. Sealer di pintu juga masih aman, masih bagus. Oke. Ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Oke, sekarang kita coba masuk. Nah, kulit jeruk di setir juga masih aman. Oke. Nah, biasa ini pengaturan lampu sama wiper. Nah, dia bisa tersambung, bisa DVD, tapi hanya bisa dinikmati di belakang. Oke, dia single din. Ini ada penyimpanan terbuka. Di sini ada pengaturan arah sembur AC. Di sini kecepatan AC, di sini suhu AC, lampu hazard, kecepatan matic. Seperti itu. Nah, di sini ada apa nih? Oh, asbak. Ada asbak, ini power outlet. Di sini ada penyimpanan besar. Di sini ada cup holder 2. Di sini ada juga cup holder ya. Oh enggak, di sini ada kantong penyimpanan aja. Nah, di sini buat matiin AC belakang. Sini ada penyimpanan terbuka, ada cup holder. Sini laci doang. Nah, di sini ada penyimpanan terbuka. Oke, sini juga penyimpanan terbuka. Jadi banyak space. Nah, di sini tidak ada kaca, tidak ada cermin. Ini tidak ada cermin juga. Ini nggak ada pengaturan untuk kesilauan. Oke. Nah, mungkin ini saja ulasan tentang Nissan Evalia 1,5 tipenya XV Matic tahun 2012. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon saya, terus deskripsi mobil, harga, simulasi kredit kami cantumkan di video ini. Nah, pembelian bisa dengan cash, bisa kredit, bisa tukar tambah, bisa. Ada rekanan kami yang juga bisa melayanin untuk pembelian dengan kredit syariah. Nah, untuk mobil second pastikan kita bisa test drive mobil ya. Karena apa? Karena dengan kita test drive kita bisa melihat bagaimana performa mesin, kaki-kaki, terus maticnya ya, perpindahan maticnya bagaimana, pengereman, power steering, dan getaran-getaran yang ada di mobil kita bisa periksa dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa bebas test drive kendaraan sepuasnya seperti itu. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol jempol dulu, terus subscribe di Zal Motor Channel. Jangan lupa juga diklik notifikasinya agar bisa dapat informasi video stok-stok kami yang lainnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat video ini dan sampai jumpa lagi.